Sayang, kamu di mana? Aku kepanasan. Bukankah sudah aku bilang? Aku mau ketemu pemimpin penting. Aku masih sibuk kerja. Jangan telepon lagi. Xiao Hong, kalian baru pulang dari luar negeri. Lihat, Rui juga terkena flu. Perjalanan ini benar-benar melelahkan. Tapi tenang saja, aku sudah buatkan untuk Rui, dokter terbaik. Periksa menyeluruh. Maaf merepotkan kamu, Zeng Sheng. Jangan sungkan, sudah seharusnya. Ayo, Rui, minum air dulu. Sayang, aku nggak enak badan. Ling. Mak, kenapa? Ling, cepat tolong Mama. Aku hampir nggak bisa napas. Ma, jangan tidur. Mama, di mana kamu? Aku di sini. Ma, Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. angkat telepon. Ma, Pak Li, ibu dikurung di dalam mobil hari panas begini. Dia nggak kenapa-kenapa kan? ku dengar dari ayah. Katanya bawa Ma ke rumah sakit cek ulang. Kenapa Ma dikunci di mobil? Angkat telepon. Ayah, Rui, makan apel. Terima kasih, kakek. Baik sekali, pegang baik-baik ya. Xiao Hong, kamu sendirian di luar negeri. Ngurus anak pasti capek. Mau apa? Aku beliin. Zeng Sheng, aku nggak mau hadiah. Asal kamu di sini, itu hadiah terbaik. Kadang, aku iri sama Wen Ying. Kamu baik banget, suami perhatian kayak kamu. Andai kita, satu keluarga pasti bahagia, pasti hidup kita bakalan lancar. Xiao Hong, sebenarnya aku sama Wen Ying udah lama pisah rumah. Kalau dia punya setengah pengertianmu, pasti enak. cepat angkat telepon. Pak, Pak Li, jangan panik dulu. Sekarang yang penting, cari ibu dulu. saat ini ibuku sudah selesai periksa. Xiaoqi, bantu aku sekarang cek sekitar rumahku. Oke, Ma, tunggu aku ya. Sayang. Putri. Tolong aku. Nona, kenapa kamu di sini? Ayahku di mana? Kemana dia? Nona, tenang dulu, jangan panik, silakan bicara pelan-pelan. Pak Li sedang rapat, atau tunggu sebentar dulu. Minggir. Orangnya mana? Bukankah kamu bilang ayahku sedang rapat? Dia di mana? Pak Li di luar, lagi diskusi kerja sama dengan pemimpin pihak A. Mungkin sinyal ponselnya jelek, aku juga tak bisa hubungi dia. Ada apa? Bisa bilang ke aku dulu. Setelah aku hubungi dia, aku langsung suruh dia telepon kamu. Kamu tahu nggak soal mamaku? Sekarang dia sudah. Halo Xiaoqi, sudah temukan ibuku? Pak Li, rumah Anda kosong. Tapi ibu-ibu kompleks bilang siang tadi ayahmu jemput ibumu. Siang tadi dijemput ayahku. Jadi ibuku sudah terkurung di mobil seharian. Pak Li, jangan panik dulu. Kami sudah umumkan di alun-alun, pasar, supermarket. Harusnya sebentar lagi ibunya ketemu. Aku segera kirim nomor plat mobil ayahku ke Anda. Pakai cara apapun, harus temukan mobilnya. Angkat telepon cepat. Ayah, angkat telepon. Ayah, angkat telepon. Halo, Ling. Ayah, akhirnya kamu angkat telepon. Kamu di mana sekarang?
Xiao Hong dan Rui Rui baru pulang dari luar negeri. Aku cuma keluar untuk sambut mereka sebentar. Perlu telepon sebanyak itu. Ayah, aku nggak peduli. Kamu sama siapa? Aku cuma mau tahu di mana ibu sekarang. Aku takut kamu salah paham, makanya nggak bilang. Sudah, jangan ribut. Aku sebentar lagi pulang. Halo, Ayah Li Zhengsheng. Kak Zhengsheng, apa di Lingling? Ada masalah ya? Bukan urusan penting. Sejak aku pisah sama ibunya, dia selalu salah lihat aku. Mungkin hari ini dia tahu. Aku keluar ketemu kamu, baru sebentar. Sudah berapa kali dia telepon. Sekretaris juga bilang, dia sampai cari aku ke kantor. Menurutmu dia nggak capek? Zhengsheng, ini salahku. Harusnya hari ini aku nggak ajak kamu. Apa Wen Ying bilang sesuatu ke Lingling? Bikin Lingling salah paham. Kamu cepat pulang. Jelaskan ke Lingling. Jelaskan apa? Aku nggak salah apa-apa. Lagi pula kita juga nggak ada apa-apa. Nggak ada yang perlu disalahpahami. Zhengsheng, andai aku punya suami sebagus kamu, aku pasti akan patuh lembut, akan sangat menghargaimu. Si Wen Ying ini, andai benar ada kamu, setengah perhatian saja, aku takkan pisah darinya. Sudah selesai belum? Zhengsheng, kalau mau angkat, silakan. Toh Rui Rui sejak kecil tak punya kakek atau ayah. Ibunya juga pergi sama orang lain, badannya pun lemah, jadi dia cuma bisa anggap kamu sebagai kakek. Makanya dia nempel sama kamu. Kalau mau pulang, pulang saja. Tak perlu pikirkan kami berdua. Kamu tak perlu urus lagi. Ini urusan keluargaku, aku akan bereskan. Lagi pula, kamu dan Rui Rui baru pulang dari luar negeri. Masih asing di sini, kalau aku tak dampingi. Kalau terjadi apa-apa, aku akan menyesal seumur hidup. Tenang saja, aku tahu harus bagaimana. Li Zhengsheng, di mana sebenarnya ibuku sekarang? Dasar anak durhaka, kemanapun aku pergi, tak perlu lapor padamu. Aku ayahmu, bukan giliranmu atur aku. Katanya kamu hebat, sampai bisa temukan kantorku. Kamu pinter banget, datang sendiri cari aku dong. Halo, nomor yang Anda hubungi, belum ada yang angkat, coba telepon lagi nanti. Li Zhengsheng, kalau terjadi apa-apa sama ibu, aku takkan ampuni kamu. Lihat saja, kamu tak bisa ganggu aku lagi. Tenang, Zhengsheng. Xiao Hong, santai saja. Hari ini pasti aku temani kamu dan Rui Rui. Aku mau jadi kakek yang baik dan cocok. Rui Rui, ayo, bilang ke kakek, hari ini mau makan apa? Kakek bantu belikan. Kakek, aku mau minum teh susu. Baik, kakek, sekarang kakek langsung beli. Sudah datang, teh susu dingin sudah sampai. Rui Rui, Rui Rui, teh susu yang kamu mau, kakek sudah ambilkan. Ayo. Zhengsheng, kamu baik sekali. Aku iri sama Kak Wen Ying, punya suami sebaik kamu. Andai saja kamu jadi suamiku, pasti tanpa syarat percaya sama kamu. Tidak seperti Kak Wen Ying, kamu ngapain aja, selalu dicurigai. Bikin kamu tak bebas. Iya. Andai aku jadi suamimu, Wen Ying ini, andai dia setengah perhatian seperti kamu, aku takkan pisah sama dia. Aduh, panas banget hari ini. Kenapa kamu keringatan banyak? Ma. Ma. Ibuku bakal kemana ya? Ini? Hari ini ulang tahun Mama. Kok aku lupa soal ini? Ayo makan. Ling, lihat, belakangan kamu sibuk kerja, jarang makan benar, sampai kurus kelaparan. Ayo makan lebih banyak. Sudah, Ma, aku kenyang, mau kerja dulu. Nak.
beberapa hari lagi ulang tahun mama, nanti ajak papa juga, kita kumpul keluarga, makan bersama yang enak. Ngapain ajak dia? Ajak saja bagaimanapun dia papa kamu. Iya, oke restoran biar aku yang pilih. Ma, maafkan putrimu. Aku datang sekarang, Ma. Sayang, putri. Aku susah napas. Putrimu di mana? Tolong aku, Ling, aku haus. Ma, aku datang. Ma, bangun, Ma. Ma, aku akan selamatkan Mama. Ma, Ma, Ma. Ma, Ada apa ini? Halo, Iya, kamu ngapain? Siang bolong rusak mobil, mau nyuri ya? bukan, lihat ada orang tua di mobil. Kira itu ibuku. bagus kamu. Jadi bukan mau nyuri, kamu penculik ya keterlaluan sampai orang tua pun jadi korban. Cepat ke sini lihat ini, penculik ambil organ. Bukan. Aku cuma lihat orang tua sendirian terkunci di mobil. Aku cuma mau tolong dia keluar. Mana aku tahu, niatmu apa? Cepat pergi, kalau nggak pergi, aku lapor polisi. Niatku apa? Kamu tahu suhu hari ini berapa derajat? Kalian tega biarkan orang tua sendirian di mobil. Kalau terjadi apa-apa gimana? Aku, Apa maksudmu kamu tahu suhu hari ini 40 derajat kan? Kamu tahu setelah pintu mobil ditutup, suhu di dalam mobil bisa sampai berapa derajat? Beginikah kamu jadi anak? Kamu gila ya? iya, Kami di mobil, AC nyala, kami cuma keluar beli barang, cuma 2-3 menit lagi pula. Kalaupun terjadi sesuatu pada ibuku, apa urusannya sama kamu? Kalau mobil mati gimana? Orang tua di mobil kena panas gimana? Kamu tahu lama begini. Apa yang bisa terjadi? Bisa sesak, bisa mati. Kalian tinggalkan orang tua begitu saja, sendirian di mobil. Mobil mati, dia sendirian, tak tahu buka pintu, kamu. istri orang ini memang bodoh, sudah, jangan bicara lagi sama dia. Ngomong sama orang gila tak masuk akal, ayo minggir, cepat pergi. Bu, di mana sih kamu? Pak Li sudah ditemukan. Pak Li sudah ditemukan. Sudah ketemu ibuku? Dia di mana? Pak Li sudah temukan ibu kan? Iya. Apa itu? Cepat bilang. Itu rekaman CCTV dekat RS, terekam ayahmu, gambar Li Zhengsheng. Aku kira bakal ketemu jejaknya, tak sangka. Tidak apa-apa, kirim dulu videonya ke aku. Sini Rui, kesini ke kakek. Cucu sulungku. Hari ini Rui mau apa kakek beliin? Zhao Xiaohong. Rui, kakek hari ini ajak kamu ke RS cek kesehatan. Habis itu, kita ke mall beli Ultraman. Lalu kita pergi main di taman bermain. Biar saja dia dimanjakan. Aku memang suka cucu kita Rui. Kenapa aku tak boleh manjakan dia? Rui, mau makan apa? Bilang ke kakek, kita beli. Kalau sama kakek, Rui makan apapun pasti senang. Haha, baik sekali. Sudah lama tidak lihat Rui sebahagia ini. Tapi, Wen Ying sendirian di mobil, benar-benar tak apa-apa. Hari ini aku kakeknya Rui. Jangan bahas orang tak terkait. Orang tak terkait, ya.
Cucu kesayangan ya, keluarga bahagia ya. Li Zhengsheng, kamu tega sekali. Tinggalkan istrimu sendiri di mobil, tapi jadi kakek baik buat orang lain. Hei Xiaoqi, sudah temukan ibu saya. Pak Li, saya minta tolong, teman dari dalam biro, sudah lacak posisi mobil lewat plat nomor, sudah tahu lokasi mobil ayahmu, saya kirim lokasinya dulu, saya segera ke sana. Oke, saya langsung berangkat. Syukurlah, Bu. Saya akan selamatkan ibu sekarang. Ling Ling, ini gelang dari ibu. Ibu doakan di gunung untukmu, semoga sehat selalu, semoga semua lancar. Ibu pasangkan untukmu. Terima kasih, Bu. Cantik sekali. Bu, mau hadiah apa di ulang tahun? Ibu di usia segini, tak perlu rayakan ulang tahun, ibu tak mau hadiah, ibu cuma ingin kamu bahagia. Kamu temani ibu ulang tahun, itu hadiah terbaik buat ibu. Ibu baik sekali. Bu, tolong tunggu aku. Tunggu anakmu temukan ibu. Aku akan ajak ibu pergi ke ibu kota yang ibu impikan. Aku janji kali ini tak akan ingkar. Ling Ling. Ling Ling. Tolong selamatkan ibu. Bu, Pak Li, itu mobilnya kan? Ling Ling. Ling Ling. Itu anakku datang, Ling Ling. Pak Li, lokasi mobilnya terdeteksi di sini, bagaimana kalau kita cari terpisah? Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling, ibumu di sini. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Pak Li, sudah ketemu. Ma. Cepat buka bagasi. Oke. Kenapa bisa begini? Ini jelas mobil ayahku. Ma, mau kemana sebenarnya? Ling Ling. Ma di sini, Ling Ling, Ling Ling. Itu suara Ma. Ling Ling. Aku di sini, Ma, Ling Ling. Ma. Pak Li, aku nggak dengar suara ibu, kamu dengar suara yang nggak ada ya? Jangan buru-buru, baru saja dengar suara yang gak nyata, harus tenang dulu, biar bisa cepat temukan Ma. Terima kasih, Xiaoqi, aku terlalu buru-buru. Pak Li, jangan terlalu khawatir, aku sudah lapor polisi, orang dari kantor polisi juga bantu cari, dan tempat parkir ini ramai lalu lalang, mungkin ibu sudah ditemukan mereka. Semua salahku kenapa aku serahkan ibu ke Li Zhengsheng. Biasanya aku yang antar ibu cek ulang di RS, Li Zhengsheng itu manis kecil. Ini semua salahku, setiap hari sibuk kerja. Hari ini ulang tahun ibu, aku bisa lupa. Pak Li, kamu kerja keras, supaya ibu hidup lebih baik. Selain itu, kita semua sedang mencari, pasti bisa temukan ibu. Oh ya, kasih ponsel ke aku. Aku mau telepon ayah, dia harus banget bikin ibu mati baru puas. Rui Rui, senang hari ini kan? Tenang aja, nanti juga sembuh.
Kenapa Xiaoqi cari aku, ada apa? Li Zhengsheng, di mana ibu sekarang? Liling, kamu nggak selesai-selesai. Aku udah blok kamu. Kok muka kamu tebal banget? Kenapa aku lahirkan manis kecil kayak kamu? Li Zhengsheng, kamu di mana sekarang? Kapan anak perempuan bisa atur aku juga? Kemana aku pergi harus lapor ke kamu? Mau apa sih kamu? Ibu aku memang sudah sakit. Sekarang dia bahaya, kamu tahu nggak? Ngomong kosong, ibumu ada di dekat aku. Dia baik-baik saja, kondisinya gimana? Aku pasti tahu. Aku kasih tahu kamu, jangan jadikan ibumu alasan kalau kamu terus begini. Aku pulang langsung putus hubungan ayah anak. Harta aku, jangan harap dapat warisan. Siapa yang mau warisanmu? Kamu. Zheng Sheng, jangan marah, ini masalah besar. Mana bisa asal bicara, menurutku, Ling Ling terlalu khawatir sama kamu, makanya dia ingin cepat menemukanmu. Ling Ling, cepat minta maaf ke ayahmu. Minta maaf? Aku putus hubungan ayah anak, bukankah itu justru wujudkan impianmu? Dengan begitu kalian bisa tanpa beban lanjutkan hubungan lagi. Ling Ling, kenapa kamu salah paham sama aku? Aku sangat hormat sama ibumu. Liling, jangan berlebihan. Apa sebenarnya yang dilakukan Hong Yi? Sampai kamu salah paham seperti ini. Dengar ya, aku bersama siapa? Bukan urusanmu. Baik, Li Zhengsheng, sekarang kamu sama siapa? Aku sama sekali nggak mau urus. Sekarang bilang di mana ibu? Dia dikurung di mana? Sekarang sendirian di mobil, bahaya. Kamu tahu nggak? Apa maksudmu? Ku maksud ibu sekarang, dikunci di mobil, hampir mati lemas di mobil. Sudah hampir nggak bisa napas, tolong, aku mohon tolong kasih tahu posisi ibu. Aku tetap mau cek. Jangan sampai benar-benar kejadian. Zheng Sheng, meski Ling Ling ingin kau jauh dariku, tetap tak seharusnya mengutuk ibunya sendiri. Siapa setega itu? Maksudmu dia bohong padaku. Kalau tidak, apalagi, padahal Wen Ying tadi masih baik-baik saja, baru sebentar, tiba-tiba jadi kacau. Menurutku, pasti ibu dan anak itu tak mau kau dekat denganku. Makanya mereka buat ide buruk ini. Liling, jangan keterlaluan. Aku tahu maksudmu. Kau panggil aku pulang, hanya ingin aku temani ibumu ulang tahun. Perlu sampai mengutuk ibumu seperti itu. Itu ibu saya, mana mungkin saya kutuk ibu saya. Li Zhengsheng, sebaiknya sekarang bilang di mana ibu saya, kalau tidak, saya nggak akan ampuni kamu. Masih bohong dan menipu. Liling, kamu benar-benar gak masuk akal. Zheng Sheng, jangan marah. Mungkin lebih baik kamu kasih tahu Ling Ling posisi kita. Jadi semua kebohongan mereka akan terbongkar sendiri. Tenang, saya tahu situasinya. Li Zhengsheng, sekarang saya nggak peduli. Kamu sama siapa pun, lebih baik bilang di mana ibu saya. Kalau tidak, saya akan keliling seluruh kota tetap cari kamu. Liling, kapan kamu berhenti? Ibumu sekarang lagi istirahat di mobil, dia aman. Kamu cuma cari masalah, sudah cukup. Aku muak sama kamu. Kamu sama kayak ibumu, terlalu suka ngatur. Apa aku nggak boleh ketemu teman lama? Zheng Sheng, jangan salahkan dia. Ling Ling cuma khawatir sama Kak Wen Ying, makanya dia jadi gila. Lebih baik kamu kasih tahu posisi kita sekarang. Kalau tidak, dia pasti panik. Oke, Liling. Kamu mau tahu lokasi ibumu, kan? Oke. Aku kasih tahu sekarang, dia di Jalan Sui Hei, simpang Jalan Hu Cheng. Ma, tunggu aku segera datang. Pak Li, ganti sepatu flat saja. Ayo. Ma, tunggu aku, anakmu segera tiba. Ma, tunggu, aku segera datang, tolong tunggu aku. Tempat itu dekat, kita cepat sampai. Sebelumnya salahku, aku terlalu sibuk. Ma selalu sendiri berdoa di gunung. Ma bilang kalau aku kangen. Lihat gelang ini seperti lihat dia. Kalau sesuatu terjadi pada ibu, kalau ada apa-apa, aku pasti tidak akan maafkan diriku. Jangan terlalu khawatir, tempat itu kita hampir sampai. Ibu pasti baik-baik saja. Pak Li, kita sudah sampai. Kenapa begini?
Kenapa bisa begini? Kok bisa gini? Pak Li, lihat, ini tempatnya. Zheng Sheng, kenapa kasih Ling Ling alamat palsu? Kalau dia tahu, pasti salahkan kamu sebagai ayah. Salahku. Dia sangat energik, suka banget cari masalah, mending cepat jauhi dia. Kalau dia cari aku, cuma mau aku temani ibunya rayakan ulang tahun. Sebenarnya Zheng Sheng, kamu sebenarnya bisa tak usah urus kami. Rui Rui juga sudah terbiasa tanpa kakek dan hari-hari tanpa orang tua. Tenang saja. Aku takkan tinggalkan kalian. Hari ini aku janji temani kamu dan Rui Rui. Pasti tak ingkar janji. Aku mau jadi kakek paling jujur dan terbaik di depan anak-anak. Kakek memang paling baik, Rui Rui paling suka kakek. Rui Rui paling patuh, kakek juga sayang Rui Rui. Tapi kalau nanti Kak Wen Ying dan Ling Ling mau cari kamu gimana? Tenang aja. Aku pasti nggak biarin mereka nemuin kita. Aku matiin HP, biar mereka nggak ganggu lagi. Zheng Sheng, kamu memang terbaik. Nggak mungkin. Ini jelas nggak ada apa-apa, lalu mama di mana? Pak Li, jangan panik dulu, kita pasti ada cara lain. Li Zhengsheng, kenapa kamu bohong? Mama, kamu di mana sih? Zheng Sheng, kamu baik banget. Begitu ya, putriku gak bakal ganggu kita lagi pula, ibunya aman di mobil. Masa aku gak tahu orang dewasa segede itu? Kalau dia kenapa-kenapa, pasti hubungi aku. Zheng Sheng, jangan salahkan Kak Wen Ying dan Ling Ling. Hari ini kan ulang tahun Kak Wen Ying. Ling Ling cuma pengen kamu pulang temani Kak Wen Ying, makanya pakai nama Kak Wen Ying. Biar kamu lebih perhatian sama Kak Wen Ying. Rui Rui, kamu sudah dewasa, harus jeli lihat orang, jangan sampai cari wanita seperti itu. Nanti aku mau jadi pria seperti kakek, menikahi wanita seperti nenek. Itu baru benar. Suami, tolong aku, dada aku sakit banget. Suami, Kak Zheng Sheng, kenapa kamu? Kenapa dada aku sakit banget? Benar, Wen Ying kena musibah. suami, dada aku sakit banget. Aku nggak kuat lagi. Anakku, Mama nggak sempat tunggu kamu. Aku udah nggak sanggup. Kenapa dada sakit sekali? Aku tetap khawatir Wen Ying, aku tetap mau cek dia. Ah, Xiao Hong, kamu kok ceroboh sekali. Zheng Sheng, ini salahku, semua karena aku ceroboh. Aku nggak apa-apa, kamu nggak usah peduli aku, cepatlah lihat Wen Ying. Wen Ying di mobil, terlalu lama di sana. Aku agak khawatir, aku mau cek dia. Kalau tidak, Ling Ling pasti bikin ribut besar. Jaga dirimu baik-baik. Aduh, jari aku sakit banget. Xiao Hong, Jantungku juga sakit, mungkin karena jari dan hati itu terhubung. Zheng Sheng, lebih baik urus Wen Ying, aku bisa sendiri. ayo duduk. Kamu bilang kamu dan Rui Rui, kalau tanpa aku, gimana hidup kalian? Sakit banget. Tahan sebentar, nanti hilang, harus disterilkan dulu.
Zheng Sheng, kalau kamu khawatir sama Wen Ying, lebih baik turun lihat, luka aku nggak apa-apa. Oke, aku turun. Kakek, mau tinggalkan aku? Kakek nggak akan ninggalin kamu. Tenang aja, hari ini kakek nenek nggak pergi kemana-mana. Kita bertiga senang-senang, bersama, kumpul bareng, gimana? Kakek paling baik, aku paling sayang kakek. Oke, hari ini kakek temani kamu. Rui masih kecil, dia udah nggak punya orang tua. Kalau aku juga ninggalin dia jahat banget, kamu pasti ngerti aku kan? Ye, kakek paling baik, aku paling sayang kakek. Hari ini kakek temani kamu. Zheng Sheng, jangan terlalu khawatirkan Kak Wen Ying. Kak Wen Ying duduk di mobil saja. Di mobil ada AC dan air, takkan terjadi apa-apa. Ling Ling cuma sedikit berlebihan. Membuat Zheng Sheng khawatir, kamu jadi ikut cemas. Mereka berdua memang suka memperbesar masalah. Si Liling itu sama seperti ibunya, makin lama makin tak tahu diri. Aku keluar sebentar temani kamu. Semuanya dikacaukan ibu dan anak itu. Tenang saja, hari ini aku tak pergi kemana-mana. Zheng Sheng, jangan marah. Wen Ying dan Ling Ling terlalu suka mengontrol, makanya kamu pergi sebentar. Mereka ingin kamu diikat lagi seperti anjing. Benar banget. Hari ini aku nggak kemana-mana. Aku nggak mau ngalah sama dia. Rui, kakek temani kamu di sini hari ini, boleh ya? Boleh? Aku nggak boleh menyerah. Ibuku masih tunggu aku. Kita sudah cari ke banyak tempat, belum ketemu ibuku. Dia di mana ya? Oh iya, Kamu terus manjain dia. Aku suka banget sama cucu kita, Rui. Biar aku manjain dia, kenapa Rui mau makan apa bilang ke kakek nanti aku beli. Kalau sama kakek, Rui makan apa aja pasti senang. Baik banget. aku tahu di mana ibuku. Zhao Xiaohong itu mantan pacar ayahku pas sekolah, mereka dulu dekat. Kalau mereka bareng, ibuku nggak ada di mobil ayah. Pasti dia di mobil Zhao Xiaohong Xiaoqi. Cek posisi mobil itu, cari lokasi tepatnya, kita bagi tugas. Aku mau ke teman lama ayah lagi. Siapa tahu bisa tanya sesuatu. Oke, Bu, Pak Wang, maaf Bu, Anda nggak boleh masuk. Ling, kenapa kamu di sini? Ada apa? Ayahmu di mana? Pak Wang, sekarang aku tak bisa hubungi ayahku, tolonglah bantu aku hubungi dia. Ayahku baik-baik saja kan? Ling, jangan panik, ada apa? Ceritakan pelan-pelan. Sekarang aku tak bisa hubungi ayahku. Ayahku bawa ibuku pergi, ibuku sekarang sendirian di mobil, bahaya, tolong bantu aku, hubungi dia, ya. Ling, kamu salah di sini. Ayah dan ibumu sudah jadi pasangan puluhan tahun. Mana mungkin ayahmu bawa istrinya sendiri ke tempat berbahaya? Ayahku mengunci ibuku sendirian di mobil. Lihat di luar sekarang. Matahari terik sekali, ibuku sebentar lagi bisa pingsan kena panas. Tolong aku hubungi ayahku. Kok bisa begini? Ayahmu benar-benar nggak bertanggung jawab. Baik, aku hubungi sekarang. Ayahmu memang keterlaluan. Ling, kata-katamu bisa bohongi orang lain, tapi bohongi Paman Wang nggak bisa. Kamu bohong sama Paman Wang. Sudah, lupakan saja. Paman Wang, maksudmu apa? Semua kebohonganmu penuh celah. Aku tidak bohong, semua yang aku bilang itu benar hari ini. Awalnya ayahku ajak ibuku ke rumah sakit untuk cek ulang, tapi sekarang dia kunci ibuku sendirian di mobil, ibuku sendirian. Di mobil, itu bahaya. Di dalam mobil ada AC lagi pula. Ayahmu bawa ibumu untuk pemeriksaan ulang. Mana mungkin dia biarkan ibumu terkunci sendirian di mobil? Karena Li Zhengsheng sekarang bersama teman lama kalian, Xiao Hong. Dia tidak peduli sama sekali pada ibuku. Li Zhengsheng sekarang sudah blokir aku benar-benar tidak bisa hubungi dia. Kalau tidak percaya, lihat saja, Om Wang,
Tolong hubungi ayahku boleh? Kalau tidak bisa, tolong hubungi Xiao Hong juga boleh. Sekarang aku benar-benar perlu tahu di mana ibuku. Ling Ling, kamu salah di sini. Ayahmu dan Xiao Hong dulu saat sekolah pernah punya hubungan. Tapi sekarang mereka sudah berkeluarga. Kamu masih muda, kalau kamu pikirkan hal begini, menurutmu pantas nggak? Aku nggak peduli. Aku nggak peduli urusan mereka, dulu pernah terjadi apa, sekarang aku cuma mau tahu di mana ibuku. Aku tahu, ibumu nggak mau ayahmu bersama Xiao Hong. Tapi siang bolong begini bisa terjadi apa? Lagi pula, meski itu ayahmu, kalau benar ibumu dikunci di mobil, dia kan bukan anak kecil. Kalau ada masalah, dia pasti teriak minta tolong. Tapi, Sudahlah, cuma soal kecil begini. Sampai ribut, datang ke kantorku, cepat pulang, biar ibumu dan ayahmu hidup damai saja. Cukup, pulanglah. ibuku benar-benar bahaya sekarang. Kumohon, ya ingatlah, kau lihat aku tumbuh besar, tolong hubungi ayahku, tolong ya, kumohon tolonglah. Baik, aku hubungi dia. Ayo, bangun cepat. Oke, aku hubungi dia ya. Aku hubungi dia. Ling Ling. Kamu sering di kantor saya. Ini nggak baik, bagaimana kalau begini? Kamu pulang dulu, saya akan hubungi ayahmu juga Xiao Hong. Kalau sudah terhubung, saya langsung kasih tahu kamu. Baik, pulang dulu ya. Pak Wang, demi persahabatan puluhan tahun dengan orang tua saya, tolong bantu saya, Pak Wang, iya kan? Tenang saja, saya pasti bantu. Baik, cepat pulang. Jangan lupa kontak. Harus kontak, pasti. Oke, Pulanglah. Benar-benar gila. Gila kayak ibunya. Siapa mau dapat istri sama anak begitu? Gimana hidupnya? Ini Pak Wang, siapa wanita itu? Siapa lagi? Anak teman lama saya. Ayahnya di mana? Sama mantan pacarnya, cuma ketemu sebentar, ibu dan anak itu keliling cari mereka kayak orang gila. Dia lebih parah daripada ibunya. Tapi tadi Bapak bilang masih mau bantu cari orang. Siapa yang bantu cari? Kamu bantu dia. Lagi pula saat ini, tidak baik ganggu Pak Li. Benar kata Anda, tapi wanita itu datang ke kantor bikin ribut, memang tidak tahu malu. Iya. Pantas saja Pak Li, sudah menikah lama, masih cari cara lepas dari istrinya, lihat anaknya seperti itu. Saya bisa bayangkan hidup di rumahnya, seperti apa rasanya. Wang Junda, apa yang kamu bicarakan? Wang Junda, apa maksudmu? Kalau kamu sudah dengar, saya tidak pura-pura lagi. Ling Ling, saya jujur saja, dengan sikap ibumu sekarang, ayahmu pasti akan cerai dengan dia. Ada apa dengan ibu saya? Ibu saya beda sama ayah makan satu, lihat yang lain, pria tak berhati, ibu jauh lebih baik. Ling Ling, sekarang apapun yang saya bilang, kamu tetap nggak mau dengar, kamu juga nggak paham. Coba pulang lihat keadaan ibumu. Dia seperti orang yang sering minum obat, berapa lama dia bisa hidup, belum tahu, sehari-hari seperti wanita gila, sangat suka mengontrol. Siapa yang tahan? Zhao Xiao Hong, dia nggak begitu. Dia sehat, cantik juga, dia lulusan luar negeri. Kalau ibumu dibandingkan sama dia, itu kayak kata dibanding angsa. Pria manapun, pasti tinggalkan ibumu, pilih Zhao Xiao Hong. Ayahku selingkuh, dia masih merasa benar, kalau dia suka sama Zhao Xiao Hong itu, dia harusnya hidup sama Zhao Xiao Hong, harus cerai sama ibuku, tak perlu pura-pura peduli sama ibuku. Sekarang langsung jadi suami dan kakek baik buat orang lain. Aku nggak peduli, sekarang cuma mau ibuku kembali ke aku. Lihat dirimu, sekarang begini, sama persis kayak ibumu. Li Zhengsheng kena masalah gara-gara ibumu. Istri kayak gitu, gimana dia bisa tahan hidupnya? Nggak selingkuh itu aneh. Bener kan, yang sealiran berkumpul, bisa jadi teman ayahku, pasti juga bukan orang baik. Ngapain kamu ngamuk? Jangan marah di sini. Kalau terus gini, aku panggil satpam. Sekarang juga, telepon Li Zhengsheng. Aku cuma mau ketemu ibu.
Aku cuma mau tahu di mana ibu. Kamu gila, aku nggak akan bantu kamu. Ya, betul. Aku memang gila. Aku dibikin gila sama Li Zhengsheng. Dia bikin aku stres, Ibuku sudah lama terkurung di mobil. Kalau dia kenapa-kenapa sampai celaka, aku takkan maafkan kalian. Kalian semua ikut bersalah. Ma, jangan kenapa-kenapa. Pak Li sudah temukan lokasi wanita itu. Dia di mana sekarang? Temannya bilang, Zhao Xiaohong dan cucunya, setelah pulang ke negara, cucunya sakit, langsung ke rumah sakit. Sekarang aku sudah kontak staf rumah sakit, minta mereka bantu cari di parkiran, kita juga segera ke sana. Oke, tunggu aku dulu, aku segera ke sana. Ma, putrimu segera datang, tolong tahan sebentar, harus tunggu sampai anakmu tiba. Dia akan beli kue besar rayakan ulang tahunmu. Ayo Rui, kue ini pakai bahan impor, saus coklat Belgia, dibuat oleh tukang kue Prancis, dibuat dengan sangat hati-hati. Rui coba satu gigitan, tubuh langsung pulih. Terima kasih, kakek. Bisa nggak kakek jadi? Kakek Rui tiap hari, aku ingin kakek dan Nek selalu bersama. Rui, jangan bilang hal serakah seperti itu. Kak Zhengsheng, kamu sudah temani kami seharian, itu sudah cukup baik. Kenangan ini akan kusimpan dalam ingatan. Aku tak akan serakah, mengambil yang bukan milikku. Ayo, Rui, kalau nanti rindu kakek, telepon saja kakek. Kakek pasti datang, menemani kamu dan nenek. Suamiku, putriku, aku sudah tak kuat. Andai malam ini kita bisa makan bersama. Pasti bahagia, aku pasti akan berdoa. Semoga kita tetap satu keluarga di kehidupan berikutnya. Ibu, jangan sampai terjadi apa-apa. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Menjauh ibu, bangunlah, Bu. Ma, anakmu datang, Ma. Tolong panggil dokter. Mama, jangan sampai kenapa ya. Ma. Ma, Zhengsheng cari kamu. Halo, Pak Wang. Ada apa? Pak Li, putrimu cari kamu hari ini, sampai datang ke kantorku. Untung cuma ribut sebentar, kerjaanku jadi terganggu. Pak Li, kamu harus didik anakmu baik-baik, kenapa anakmu berani melawan kamu? Apa? Datang ke kantormu. Oke, tenang saja. Saya pasti akan mendidik baik-baik. Bang Zhengsheng, ada apa ini? Liling benar-benar gila, sudah tak kenal aturan. Sampai berani ribut di kantor Wang Junda. Kenapa aku punya anak seperti ini? Bang Zhengsheng, jangan marah. Kak Wen Ying juga cuma ingin kamu cepat pulang temani dia. Makanya dia terus cari kamu. Mau kamu seperti anjing, diikat balik ke rumah tanpa kehangatan itu. Bang Zhengsheng, mobilku ditabrak. Apa katanya? Lihat ini. Alarm jendela mobil nyala. Gak mungkin, mobilku di parkiran, mana bisa ditabrak?
Pasti Liling. Wanita itu demi cari aku, berani rusak mobil. Pasti begitu. Ma, jangan takut. Aku akan datang, Bu. Pak Li, jangan panik, kita berangkat sekarang. Ayo masuk. Liling. Liling. Liling, kamu benar-benar keterlaluan. Demi cari aku, kamu bikin semuanya kacau. Sampai perusahaan Om Wang. Sudahlah, mobil Tante Hong juga kamu hancurkan. Sekarang akhirnya kamu temukan aku. Sudah puas kan? Puas, aku belum puas. Kamu tahu nggak? Ibuku sekarang sudah. Ibumu, kenapa? Kamu tahu nggak? Mobil itu milik suami Tante Hong. Itu barang peninggalan. Aku ngerti kamu emosi. Kamu tetap anakku. Aku bisa apa? Tapi aku tak sangka. Kamu tega banget. Sam barang peninggalan suami Tante Hong kamu dihancurin. Li Zhengsheng, aku nggak punya hati. Kamu punya hati nggak? Ibuku sekarang di rumah sakit, sedang dirawat darurat. Kamu bilang aku nggak punya hati. Lalu hati kamu di mana? Dimakan anjing ya? Lalu hati kamu di mana? Dimakan anjing ya? Ling, kenapa kamu bisa bicara begitu ke ayahmu? Kamu salah paham. Hubunganmu dengan ayahmu sudahlah. Kamu hancurkan mobilku. Aku juga tak menyalahkanmu. Tapi kenapa kamu bisa mengutuk ibumu? Siapa yang tega mengutuk ibunya sendiri? Pak Li benar, ibu sudah dibawa masuk untuk diselamatkan. Kalau kalian masih punya hati, ikutlah kami masuk lihat sebentar. Baik, Liling. Aktingmu benar-benar total. Sampai bawa orang kantor buat tipu aku. Ling, aku tahu hari ini ulang tahun ibumu. Kamu cuma mau Zhengsheng perhatikan kamu, biar dia temani kalian. Tapi kamu nggak bisa terus manfaatkan ibumu terus. Ibumu dari tadi duduk di mobilku. Apa yang bisa terjadi? Atau kamu salahkan Zhengsheng? Dia nggak jaga ibumu baik-baik? Benar. Di mobil ada air, AC juga. Aku suruh ibumu tunggu di mobil sebentar. Kenapa? Lagi pula, aku suaminya. Aku nggak bakal biarin dia celaka. Kamu kira kalau kamu sembunyikan ibumu, aku bakal percaya omonganmu? Li Zhengsheng, kamu tahu siang ini suhu berapa derajat? Kamu tinggalkan ibu aku sendirian di dalam mobil. Kamu tahu kondisi tubuh ibu aku, mana ada suami seperti kamu. Kalau aku biarkan ibumu di mobil, sebentar saja. Apa salahnya? Lihat perempuan di jalan, siapa yang kayak kamu atau ibumu? Lebay banget. Sebentar. Kamu tahu ibu aku, dia sendirian di mobil, berapa lama dia di sana? Aku nyalain AC, kasih makan minum ke ibumu, suruh ibumu tunggu di mobil sebentar. Apa salahnya? Aku benar-benar gak tahu, kamu mau ribut apa? Kenapa kamu tidak biarkan dia terkunci di mobil? Ibumu bisa dibandingkan dengan Tante Hong. Ibumu bisa dibandingkan dengan Tante Hong. Ling, aku bukan maksud begitu. Suami dan anak Tante Hong sudah tiada. Dia baru pulang dari luar negeri. Aku cuma ingin temani dia lebih lama. Begini, panggil ibumu keluar. Paling besok, aku rayakan ulang tahun ibumu lagi. Ini pasti bisa kan? Sebaiknya kamu berdoa, masih ada kesempatan rayakan ulang tahun ibu. Apa maksudmu? Ling, Rui sejak kecil tanpa kakek dan orang tua, makanya Zhengsheng menemani. Seharian bersama kami, Zhengsheng selalu suami Wen Ying dan tetap ayahmu. Meski kamu marah, jangan bicara begitu ke ayah. Sudah Liling, jangan pura-pura lagi. Cepat panggil ibumu keluar, rayakan ulang tahun. Paling parah, apapun yang ibu lakukan hari ini, aku temani dia sudah cukup kan? Li Zhengsheng, kamu suami macam apa? Bapak yang begini juga? Ini urusanmu. Ada hak bicara di sini. Kamu? Cukup, Li Zhengsheng tinggal di sini saja. Jadi kakek baik buat orang lain. Jadi suami baik orang lain. Kamu tak layak temui ibuku. Ayo kita pergi. Pak Li. Pak Li. Ling, kenapa kamu? Zhengsheng, kepalaku pusing. Li Zhengsheng, dia anak kandungmu? Zhengsheng, aku pusing. Mungkin Rui menularkan flu ke aku. Li Zhengsheng. Zhengsheng, aku mau jatuh. Ayo, aku antar cek kesehatan. Li Zhengsheng, kalau masih punya hati nurani, ikut aku ke RS, lihat istrimu, lihat anakmu. Li Zhengsheng, kamu pasti menyesal. Biarkan saja dia, ayo kita ke res temui ibu saya. Pak Li,
Anda, Tidak apa-apa, cuma emosi agak hipoglikemia. Ayo kita ke RS temui ibu saya. Xiao Hong, minum air. Biar saya cek termometer. Tenang, tidak demam. Mungkin karena jaga Rui hari ini, sedikit capek. Terima kasih, Kak Zeng Sheng. Tanpa kamu, saya benar-benar tak tahu harus bagaimana. Gimana kalau kamu lihat Ling Ling dulu, biar Ling Ling nggak bilang kamu ayah yang nggak peduli. Tenang aja. Ling Ling masih muda, lagi kuat-kuatnya. Harusnya nggak masalah, kalian udah begini, dia masih aja bikin ulah. Nggak mikirin kamu sama sekali, justru kamu lagi susah, masih mikirin ibu dan anak itu. Orang sebaik kamu, sendirian di luar sana, gimana bisa bertahan? Zeng Sheng, selama kamu temani aku nggak takut. Tenang aja, mulai sekarang, aku nggak akan biarin kamu tersakiti lagi. Hari ini, aku harus buat Wen Ying dan putriku minta maaf tulus padamu. Pak Li, jangan khawatir. Ibu pasti baik-baik saja. Semua salahku. Kenapa aku biarkan ayahku antar ibu ke rumah sakit lagi? Andai aku luangkan waktu temani ibu lebih lama, ibu sendirian di mobil, pasti sangat lemah, semua salahku. Ling Ling, jangan begini. Ibu sekarang di ruang operasi, belum tahu hidup atau mati, semua salahku. Jika ibu bisa keluar dengan selamat, kali ini, aku pasti akan selalu temani ibu, takkan tinggalkan ibu lagi. Li Ling, Kamu masih ingat datang, kamu tahu tidak, ibu sudah. Li Zengsheng, kamu ngapain? Kamu masih datang. Kamu tahu sekarang, ibu sudah. Li Zengsheng, kamu ngapain? Kamu pukul aku, memang kamu yang dipukul. Hari ini kamu harus minta maaf ke Xiao Hong, minta maaf. suruh aku minta maaf ke Zhao Xiaohong. Benar, kamu tahu tidak, karena ulahmu, Xiao Hong harus tahan sakit hati besar. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Xiao Hong tahan derita seperti ini, masih saja pura-pura di sini. Bukankah kamu harus minta maaf padanya? Suruh aku minta maaf padanya. Dia tidak ada masalah. Kamu suruh aku minta maaf padanya, jadi dia harusnya bersujud di depan ibu aku. Zeng Sheng, jangan marah. Kalau Ling Ling tak mau minta maaf, ya sudah, aku dan Rui cuma sedikit tersinggung, nggak apa-apa. Dengar gak, Ling Ling, Xiao Hong sampai sekarang masih cari alasan buat kamu. Kenapa aku punya anak perempuan egois kayak kamu? Cepat minta maaf padanya. Aku egois. Li Zengsheng, menurutku kamu sudah dibutakan oleh wanita licik itu. Kalau terjadi apa-apa pada ibuku, aku takkan ampuni kalian, pasangan brengsek ini. Jangan jadikan ibumu tameng. Ibumu masih sehat kok. Kenapa kamu kutuk ibumu? Kamu benar-benar tak masuk akal. Kamu benar-benar tak masuk akal, sikapmu ke Pak Li seperti itu, kamu pasti akan menyesal. Menyesal, karena dulu melahirkannya. Itu keputusan saya. Hal yang paling saya sesali, merusak mobil Tante Hong, membuat Tante Hong menangis. Kamu sama sekali tak merasa bersalah sedikit pun, masih bisa bicara dengan lantang di sini. Zeng Sheng, jangan marah. Kalau Ling Ling tidak mau minta maaf, biarkan saja. Saya dan Rui rela sedikit tersakiti, tidak apa-apa. Tidak bisa. Hari ini saya harus menegakkan keadilan untukmu. Ada saya di sini, tenang saja. Tak akan biarkan kamu tersakiti. Baik, Li Zengsheng. Kamu benar-benar kasihan banget sama dia. Ling Ling, jangan pura-pura di sini. Cepat minta maaf padanya. Kalau tidak, aku takkan maafkan kamu. Lihat diri kamu munafik sekali. Aku hampir lupa siapa istrimu, anakmu. Ling Ling, kamu benar-benar salah paham tentang hubunganku dengan ayahmu. Hubungan kalian apa? Kamu paling tahu sendiri. Ling Ling, kamu sudah menindas aku dan Rui. Kamu bagaimana bisa fitnah aku jadi selingkuhan? Aku sendiri urus Rui, hidup bersih, kenapa di mulutmu jadi penggoda, selingkuhan? Bersih? Kamu kayaknya nggak pernah sekolah, kata bersih. Bukan dipakai begitu. Kamu ngomong apa sih? Tadi aku maki dia, nggak maki kamu kan?
Sebagai ayah, kau tua tapi tidak terhormat. Sebagai suami, makan di piring sendiri. Tapi mata ke tempat lain, bicara seolah bermoral. Tapi tak pernah berbuat apapun sekarang, sampai istri sendiri pun kau abaikan. Anak sendiri pun kau tidak kenal. Sekarang pikiranmu cuma, mau jadi kakek buat cucu selingkuhan itu. Kau masih manusia? Kamu, Liling, maksudmu apa? Aku cuma ketemu Xiao Hong. Kok kamu menuduhku begitu? Bisa nggak kamu punya rasa malu? Menurutku yang nggak punya malu itu kamu, istrimu sendiri. Kamu biarkan kepanasan di luar, sekarang malah suruh anakmu minta maaf keselingkuhan, belum pernah lihat ayah sebodoh kamu. kamu cuma asisten kecil. Ini urusan keluarga Li. Kamu nggak berhak ikut campur. Kamu juga tahu, ini urusan keluarga orang, kenapa kamu malah ikut campur? Mau jadi selingkuhan beneran? Mau masuk keluarga ya? Kamu. Sudahlah Zheng Sheng, hari ini seharusnya aku gak suruh kamu temani aku. Cepat jelaskan ke Ling Ling. Jangan sampai bertengkar gara-gara aku. Jangan rusak hubungan ayah anak kalian. Jelaskan apa? Aku sangat paham kok, sekarang pergi dari sini. Jangan muncul di sini lagi. Liling, jangan keterlaluan. Kamu hancurkan mobil Tante Hong. Dia gak salahkan kamu. Malah kamu maki-maki di sini. Aku rusak mobilnya, aku bisa ganti. Tapi kalau nyawa ibuku hilang, apa dia bisa ganti? Apa dia mampu ganti? Gila, benar-benar parah. Xiao Hong, ayo kita pergi. Li Zhengsheng. Kalau kamu masih punya hati nurani, tetap di sini. Tunggu ibu saya keluar. Keluar, ruang ICU apa Wen Ying. Keluar, ruang ICU apa Wen Ying. Kalian keluarga kamar nomor 16, benarkan kenapa anak ditinggal sendirian di kamar? Dia sekarang nangis mau ketemu kakek nenek. Zheng Sheng, ayo kita lihat. Oke. Liling, Rui sedang sakit dan dirawat. Jangan bikin ribut, cepat bawa ibu pulang. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien dibawa terlalu terlambat. Dokter, tolong coba lagi. Ibu saya pasti baik-baik saja, benarkan? Kami benar-benar sudah berusaha. Pasien datang terlalu terlambat, suhu di mobil sangat tinggi, kondisi pasien juga bermasalah, turut berduka. Tidak mungkin. Pagi tadi ibu saya masih sehat, bagaimana bisa tiba-tiba pergi? Dokter, saya mohon, ibu saya pasti baik-baik saja. Yang meninggal itu bukan ibu saya, betul kan kamu bercanda, benar kan? Lebih baik siapkan pemakaman. Tidak mungkin. Pagi tadi, ibu saya masih sehat, mana mungkin langsung pergi? Bu, biar saya lihat, ibu saya baik-baik saja, biar saya lihat ibu saya, Bu. Tenang dulu. Bu, Zheng Sheng, ada apa? Suara siapa itu? Kenapa terdengar akrab? Pak Li, dokter. Zheng Sheng, ada apa? Suara siapa itu? Kenapa terdengar akrab? Nenek, aku agak sakit. Rui, kamu gimana? Kenapa tiba-tiba perutmu sakit? Kasihan Rui masih kecil, sudah harus menahan sakit seperti ini. Semua gara-gara manis kecil Liling. Kalau dia nggak ribut, mana mungkin masalahnya jadi separah ini. Xiao Hong, maaf kamu jadi korban. Sudahlah Zheng Sheng. Jangan gara-gara kamu bertengkar sama Ling Ling. Toh aku dan Rui memang sering dibully. Kamu sebagai ayah memihak anak itu wajar. Tenang saja, kali ini aku pasti suruh Liling minta maaf ke kamu. Aku nggak akan biarkan kamu tersakiti. Zheng Sheng, asal kamu temani aku nggak akan merasa sedih. Cuma sayang banget mobil suamiku. Itu peninggalan dia buatku, satu-satunya kenangan. Tenang saja, aku akan cari Liling, minta maaf ke kamu dan Rui. Kasihan banget, tiba-tiba hilang gitu saja, suaminya sampai akhir nggak muncul. Apa gunanya jadi suami? Jangan-jangan Wen Ying. Tadi kalian bilang siapa yang meninggal? Namanya siapa? Tadi kalian bilang siapa yang meninggal? Namanya siapa? Pasien itu namanya. Oh iya, namanya Kak Zheng Sheng, Rui nggak enak badan. Gimana ya?
Lihatlah, inilah keluarga sejati, begitu ingin jumpa keluarga sendiri, tak seperti pasien itu, sampai detik akhir tak bertemu suaminya, hanya ada satu asisten di sampingnya. Putrinya sampai pingsan menangis. Benar-benar keterlaluan, dia malah mengurung istrinya yang sakit parah di dalam mobil, dibiarkan mati kepanasan, sangat tidak bertanggung jawab. Mobil dipanaskan. Aku hancurkan mobilnya, aku bisa ganti rugi. Tapi nyawa ibuku, kalau hilang dia bisa ganti. Dia mampu ganti. Li Zhengsheng, kamu tahu suhu sore ini berapa derajat? Berani-beraninya kamu tinggalkan ibuku sendiri di mobil? Kamu sadar kondisi kesehatan ibuku, ada suami kayak kamu? Cuma suruh ibumu, diam sebentar di mobil. Memangnya kenapa? Lihat wanita di jalan itu. Siapa yang seperti kamu, seperti ibumu, begitu manja? Apa Wen Ying? Benar-benar kenapa? Tidak bisa. Aku harus cek. Zheng Sheng, cepat sini. Aduh, Xiao Hong, cepat panggil dokter. Aku di sini juga percuma. Dan sekarang aku khawatir Wen Ying. Aku cek dulu dia. Ibu, Ling Ling, akhirnya kamu sadar. ibu, Ling Ling, ini susah payah ibu dapatkan. Demi lindungi kamu, kamu benar-benar ceroboh. Kenapa kamu bisa jatuhkan sampai pecah? aku terlalu ceroboh. Semua salahku. Ibu jangan salahkan aku, boleh ya? Mana mungkin mama menyalahkan kamu? Kamu benar-benar polos. Bagus sekali. Mama masih di sini. Aku takkan pergi lagi. Mama takkan tinggalkan kamu. Kenapa kamu begini? Aku mimpi tadi, dalam mimpi aku kehilangan mama. Untung itu cuma mimpi. Mama masih ada. Tidak apa-apa, nak. Di kehidupan berikutnya, aku tetap jadi Mama Ling Ling, akan jaga Ling Ling, kita akan selalu bersama. Mama, apa maksudmu? Sekarang pun bisa selalu jagain aku, selalu temani aku. Ling Ling sudah tak sempat, Mama kepanasan. Ma, aku sakit sekali. Ma, aku susah napas. Kalau Mama tidak ada, jaga dirimu baik-baik, jangan lupa makan yang benar. Ma, mau kemana? Ma, 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 Ma. Pak Li, dokter bilang Anda sangat lemah, harus banyak istirahat. Aku tak perlu istirahat, aku cuma ingin cari mamaku. Mamaku masih di sini, dia pasti takut. Ling Ling, ibu kamu, dia sudah. Sudah apa, aku paham, mamaku sudah tak apa-apa, benarkan, tuh kan mamaku mana mungkin meninggal. Ling Ling, Tante sudah tiada. Kamu bohongkan. Mama pasti baik-baik saja, barusan dia duduk di sini, dia bicara sama aku, mana mungkin mama kenapa-kenapa kamu bohongkan? Ma, Pak Li, Ma, sadar dong. aku mau bawa mama pulang. Aku mau bawa mama pulang. Tante ada di balik tirai itu, lihat sendiri aja sekarang. Kamu masih bisa lihat dia terakhir kalinya. Ling Ling. Ling Ling. Mana ibumu? Aku tahu, hari ini ulang tahun ibumu. Aku temani Rui Rui dan Xiao Hong. Kalian jadi marah begini, aku akan ganti rugi, jangan marah dulu. Biar aku lihat ibumu sebentar. Boleh ya? Kamu masih ingat ibuku? Kupikir di hatimu hanya ada Zhao Xiao Hong dan cucunya. Ngomong apa sih? Aku dan Xiao Hong cuma teman biasa. Jangan salah paham lagi. Aku salah paham ya, baiklah sekarang lanjutkan saja, rawat mereka. Kamu, aku yang salah. Maafkan aku. Sekarang cepat panggil ibumu keluar. Aku mau minta maaf langsung, bisa tidak? Tak perlu. Ibu saya sekarang, tidak perlu kau minta maaf. Dia sudah tidak bisa dengar. Ling Ling, bisa nggak jangan keras kepala? Aku sungguh sangat ingin bertemu ibumu. Izinkan aku lihat dia sekali. Ada yang mau aku sampaikan padanya. Baru sekarang kau panik.
Dulu saat kau tinggalkan ibu saya sendirian di mobil, kenapa kau nggak panik? Aku telepon kau berkali-kali, kenapa kau nggak panik? Sekarang kenapa buru-buru cari ibu saya? Ling Ling, aku benar-benar harus segera ketemu ibumu. Tolong cepat pertemukan aku dengannya. Dokter bilang, kondisi Rui Rui sangat kritis. Tidak baik, harus transplantasi hati sekarang. Ibumu dan Rui Rui baru saja cocok berhasil. Aku ingin ibumu donorkan hati ke Rui Rui. Menurutmu bisa? Dokter, tolong selamatkan cucuku. Kalau cucuku kenapa-kenapa, aku juga tak sanggup hidup. Xiao Hong, jangan panik dulu. Dokter, cucuku tadi masih sehat, kenapa tiba-tiba? Laporan pemeriksaan anak sudah keluar, awalnya cuma flu, tapi sekarang ditemukan hati mengalami gagal akut, harus transplantasi hati segera. Xiao Hong. Oh iya Pak Li, golongan darah istri Anda cocok dengan Rui Rui. Jika dia mau donor sebagian hati, Rui Rui masih punya peluang besar untuk hidup. Saya mohon tolong, Zheng Sheng, selamatkan Rui Rui. Tolonglah. Baik, saya akan cari Wen Ying sekarang. Dia pasti tak akan biarkan anak itu mati. Ling Ling, sekarang cuma ibumu yang bisa selamatkan Rui Rui. Saya mohon izinkan saya bertemu ibumu. Asal ibumu setransplantasi hati untuk Rui Rui. Saya janji 24 jam sehari. Setiap menit, setiap detik, saya akan selalu temani ibumu. Boleh? Li Zhengsheng, ulang kata-kata tadi, sekali lagi. Dokter bilang, kondisi Rui Rui kritis. Aku ingin ibumu donorkan hati untuk Rui Rui. Jadi, hari ini kau bawa ibuku ke rumah sakit cuma pura-pura. Kau mau ambil nyawa ibuku, benar, kau pakai nyawa istrimu, demi cucu kesayanganmu itu. Aku cuma kasihan sama Rui Rui. Sekarang kondisi Rui Rui sangat kritis. Kalau ibumu tidak mau transplantasi hati untuk Rui Rui pasti terancam nyawanya. Ling Ling, bisakah kita jangan egois begitu? Lagi, aku sudah baik hati ajak ibumu cek ke rumah sakit. Bisakah kamu jangan jahat dan pikir aku seburuk itu? Katamu aku egois, oke. Li Zhengsheng, kamu murah hati, kamu mulia, kamu pakai nyawa istrimu untuk selamatkan mantan kekasihnya dan cucunya kan? Aku sudah tanya dokter, donor hati sebagian tidak akan pengaruhi hidup ibumu sama sekali. Ling Ling, jangan terlalu perhitungan. Nyawa itu segalanya. Apa ada yang lebih penting dari nyawa? Meski kamu kurang dewasa, tetap saja jangan bertindak bodoh sekarang. Memang benar, tidak pengaruhi ibuku, tapi aku tidak setuju. Ling Ling, kalau kamu setuju, ibumu donor hati. Apapun yang kamu katakan atau lakukan nanti, aku akan terima. Bagaimanapun ini satu nyawa kecil yang hidup, kita tak bisa diam saja. Li Zhengsheng, kamu masih punya hati? Li Ling, aku tetap ayahmu. Aku sudah merendah minta tolong. Sebaiknya jangan terlalu keterlaluan. Kamu tinggalkan istrimu sendiri, pergi cari mantanmu dengan cucunya, kamu masih mau minta hati ibuku untuk selamatkan nyawa cucu mantanmu, Li Zhengsheng. Kamu brengsek, Li Zhengsheng. Kamu manusia. Kalian sedang apa? Berani-beraninya kamu pukul ayahmu. Li Zhengsheng, kalau kamu masih punya hati nurani, sekarang keluar dari sini, jangan ganggu Pak Li dan ibunya. Kami ayah dan anak sedang bertengkar. Kamu itu siapa? Kamu nggak punya hak, jadi suami, jadi ayah. Kalau kamu masih punya hati nurani, sekarang minta maaf ke Pak Li, kamu tahu nggak, ibu sudah. Cukup. Jangan ganggu ibu saya lagi, kalian semua keluar dari sini. Jangan lagi ganggu ibu saya. Ling Ling, aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi Rui Rui itu nggak salah. Dokter bilang, kalau nggak transplantasi hati, dia bakal meninggal. Rui Rui masih kecil, tolong selamatkan dia. Tak bisa bertahan hidup. Lalu waktu kalian mengurung ibu saya di mobil, pernah pikir bagaimana ibu saya bisa hidup? Li Ling, cukup ributnya, bukankah ini sudah lewat? Lagi pula ibumu baik-baik saja kan? Kenapa terus bahas ini? Kamu belum selesai? Belum selesai, aku belum selesai. Kamu mau ibu saya donor hati? Tidak mungkin. Manis kecil, kamu tega sekali. Kenapa? Kamu masih mau pukul aku? Kenapa kalau aku pukul kamu? Hati manusia juga lembut. Kenapa kamu sama sekali nggak ada belas kasihan? Aku cuma biarkan ibumu berjemur sebentar di mobil, tapi kamu malah mau ambil nyawa anak orang. Kok kamu tega banget? Cuma sebentar di bawah matahari. Diam sebentar aja, Li Zhengsheng. Kamu benar-benar kejam. Semuanya salahku. Semuanya salahku. Li Ling, kenapa kamu marah lagi? Iya benar, aku memang gila, Li Zhengsheng. Aku tanya kamu sekali lagi, masih ingat nggak hari ini hari apa? Hari apa sih? Ini ada hubungannya sama donasi hati ibumu. Aku tanya kamu sekali lagi, kamu ingat tidak, hari ini hari apa? Hari ini ulang tahun ibumu. Kamu masih ingat? Kupikir di hatimu cuma ada Zhao Xiaohong. Sudah, aku sama Xiao Hong tidak ada apa-apa. Hari ini aku memang sibuk, sudah ya, salahku semua. Nanti aku akan ganti ke ibumu. Apapun kata ibumu, aku akan setuju.
Jadi kamu ingat janji ke ibumu apa? Janji ke ibumu, temani kalian berdua, rayakan ulang tahun dan makan bersama. Hari ini aku memang terlalu sibuk. Sibuk, tentu saja sibuk. Sibuk temani pacar lamamu, mana mungkin tidak sibuk? Liling. Bisa nggak kamu berhenti bikin masalah? Sudah aku bilang, aku sama Xiao Hong nggak ada hubungan apa-apa. Kamu terus aja ngungkit. Oke. Aku nggak akan ngungkit lagi. Ayah, kita putus hubungan ayah anak saja. Soal ibu, kamu nggak layak ketemu lagi. Ling, kamu benar-benar salah paham. Aku sama ayahmu nggak ada apa-apa. Lagi pula, kalau aku sama ayahmu memang ada sesuatu, dulu nggak mungkin ibumu nikah sama Zheng Sheng. Bener nggak? Zhao Xiaohong, kamu masih punya malu. Ling, apapun salah paham, aku terima kamu pukul, kamu maki, aku tak akan balas. Tapi aku mohon, tolong selamatkan cucuku. Ling, sungguh, aku sudah tanya dokter, donor sebagian hati, buat ibumu, tak ada efek samping. Hidup Rui sangat penting, jangan marah lagi, ya. Hidup itu penting. Menurutku itu, Xiaohong, nyawa cucu penting kan? Ibuku sendirian saat dikurung di mobil. Kenapa kamu tak tahu hidup itu penting? Aku telepon kamu waktu tanya lokasi ke ibu. Kenapa kamu tak tahu hidup itu penting? Liling, bisa nggak? Jangan bikin ribut lagi. Ling, aku sudah kehilangan suami dan anak. Jangan sampai kehilangan Rui lagi. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Bukankah kamu mau ibu donor hati? Kalau begitu, besok siang, Jalan Wansheng Barat No. 347, kamu bilang langsung ke ibu. Serius, Ling, jadi kamu setuju? Asal ibu saya setuju langsung, saya pun setuju. Saya sudah bilang, kamu bukan tipe yang suka bikin masalah. Ibumu juga orang baik. Pasti dia setuju juga. Ibumu di belakang tiraikan. Wen Ying, jangan lagi marah sama saya. Wen Ying. Jangan lagi marah sama saya, Wen Ying. Tunggu sebentar. Saya bilang harus besok jam 12 siang. Zheng Sheng, cepat kasih tahu Rui kabar baik ini. Dia pasti senang dengarnya. Baik, Ling. Beritahu ibumu. Saya benar-benar tidak sengaja. Tenang saja. Nanti, aku pasti buatkan untuk ibumu pesta ulang tahun paling meriah, paling ramai. Jangan khawatir. Ibuku takkan marah lagi padamu. Tak ada kesempatan. Maksudnya apa? Tak ada maksud lain. Jangan lupa, besok jam 12 siang, Jalan Wansheng Barat No. 347. Aku dan ibuku tunggu di sana. Tenang saja, takkan lupa. Asal ibumu setuju donor hati. Aku pasti buatkan untuk ibumu pesta ulang tahun paling meriah. Oke. Harus ingat dirimu sendiri. Apa yang kamu bilang hari ini? Tenang, aku akan ingat. Ayah, besok ibuku kasih kamu kesempatan terakhir. Jangan buat ibuku kecewa lagi. Tenang, aku pasti ingat. Besok siang datang tepat waktu. Tapi Zheng Sheng, besok dokter cek ulang Rui. Aku takut sendirian. Bagaimana kalau begini? Besok siang tunggu Rui. Selesai pemeriksaan baru pergi. Masih sempat kok. Pak Li, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Xiaoqi, segera hubungi Jalan Wansheng Barat No. 347. Nggak mau biarkan ibu sendirian. Di rumah sakit terlalu lama. Tempat ini dingin banget. Ibuku takut gelap. Oke. Zheng Sheng. Menurutmu Wen Ying dan Ling benar-benar mau setuju? Tenang aja. Kalau Ling setuju, dia pasti bantu. Lihat kalian bertiga, aku benar-benar iri. Aku sudah kehilangan suami dan anakku. Aku tak bisa kehilangan Rui lagi. Jangan takut. Kali ini, aku pasti akan bujuk Wen Ying baik-baik. Apapun caranya, aku harus buat dia setuju donor. Benarkah, Zheng Sheng? Tentu saja benar. Aku janji padamu soal urusanmu. Kapan aku ingkar? Tenang saja. Aku pasti jaga Rui agar tumbuh sehat. Tenang saja. Kenapa? Kenapa aku selalu merasa ada yang salah? Seperti kehilangan sesuatu yang penting. Mengenang keluarga. 3 kali membungkuk. 1 kali membungkuk. Bungkuk 2 kali. Bungkuk 3 kali.
Ma, kemarin ulang tahunmu, aku lupa, Ma. Jangan marah sama aku ya, Ma. Dokter, bagaimana anaknya? Sementara tidak ada masalah. Tapi soal transplantasi hati, kalian harus segera urus. Terima kasih, dokter. Dulu paling suka makanan manis. Waktu itu aku selalu bilang, makan manis tidak baik, bisa naikkan gula darah. Aku selalu larang kamu makan. Sekarang akhirnya kamu bisa, tak perlu khawatir lagi, bisa makan sepuasnya. Kalian sudah tua, masih mesra begini, benar-benar bagus. Kemarin ada seorang wanita meninggal karena panas, dari awal sampai akhir tak terlihat. Suaminya muncul, lalu dibawa ke rumah duka. Katanya sampai sekarang belum datang. Apa maksudmu, rumah duka? Kenapa masih ada suami seperti itu? Oh ya, kemarin aku juga dengar, 2 perawat membicarakan hal ini. Orang seperti itu lebih buruk dari binatang. Iya, Kakek paling baik, aku paling suka kakek. Rui-Rui juga baik. Ayo, biar kakek peluk. Ayo peluk kakek. Kakek Zeng Sheng, aku mau naik kuda besar, naik kuda besar. Oke, nanti kakek biarkan kamu naik kuda besar. Zeng Sheng. Nama ini kok terasa familiar ya? Pak Li, sudah hampir jam 12, staf rumah duka sudah siap di tempat. Apakah Anda ingin mengabari ayah Anda? Tidak perlu. Kalau dia memang tak mau temui ibuku terakhir kalinya, jadi tak usah bertemu lagi. Aku rasa ibuku juga tak ingin bertemu dengan orang yang menyakitinya itu. Bukankah itu nama pasien hari itu, suaminya kan? Meh, kupikir suaminya tak pernah muncul, ternyata istrinya meninggal, masih di sini, temani istri orang lain, temani cucu orang lain, Apa maksudmu? Siapa yang tidak muncul? tidak apa-apa. Sudahlah. Ayo, kakek ajak kamu naik kuda besar. Ma, selama ini ibu selalu rawat aku. Aku belum sempat berbakti pada ibu. Di kehidupan berikutnya, harus tetap jadi ibu dan anak. Di kehidupan berikutnya, ibu jadi anakku biar aku jadi ibu-ibu. Ayo, kakek ajak kamu naik kuda besar. Naik kuda besar. Pak Li, waktunya sudah habis. Ma, Naik kuda besar, naik kuda besar. Kakek nggak bisa terbang. Xiao Hong, temani Rui-Rui di sini. Zeng Sheng, kamu nggak apa-apa? Jantungku agak nggak enak rasanya. Aku mau lihat ke sana, Wen Ying dan Ling Ling. Sudah hampir jam 12, aku harus ke sana. Kalau tidak, Wen Ying dan Ling Ling benar-benar gak bakal maafin aku. Zeng Sheng, aku mau ikut kamu. Kayaknya nggak baik. Kemarin juga gara-gara aku. Kamu jadi ribut sama Ling Ling, aku juga mau ikut, minta tolong sama Wen Ying, biar Wen Ying mau transplantasi hati buat Rui-Rui. Oke, kita pergi bareng. Wen Ying sudah nggak ada. Kenapa Zeng Sheng masih belum muncul sampai sekarang? Teman putri saya kerja di rumah sakit. Katanya suami Wen Ying sama sekali tidak datang ke rumah sakit untuk lihat dia. Benar. Istrinya sendiri sudah tiada sampai sekarang. Dia tetap tidak menjenguk. Sungguh kejam. Cuaca panas begini, dia kunci Ibu Ling Ling di mobil di parkiran terbuka. Kalau tidak begitu, mungkin Ibu Ling Ling bisa selamat juga. Li Zeng Sheng benar-benar biadab. Selamat jalan. Permisi. Akhir nomor HP 0158, Betul, ke Jalan Wan Sheng Barat No. 347. ada urusan apa? Apa maksudmu? Apa tadi? Rumah duka. Apa tadi? Rumah duka.
Setiap hari, saya narik mobil di kota Haicheng. Saya hafal daerah sini, di sana cuma ada satu rumah duka. Kalian mau jenguk? Siapa ya? Kenapa bisa begini? Bukannya Liling suruh saya ketemu Zhao Wenying? Zheng Sheng, tenang dulu. Harusnya tak ada masalah. Kak Wenying, kemarin kan masih sehat? Masa ada apa-apa? Mungkin kalian telepon dulu tanya kabar. Iya. Kenapa tak ada yang angkat telepon? Jangan-jangan ini balas dendam padamu. Kemarin kamu tak angkat telepon, hari ini Ling Ling sengaja ya? Masa sih? Liling suruh aku hari ini, jam 12 ketemu dia. Baru telat beberapa menit, Liling kok bisa begitu? Bisa jadi ada apa-apa. Mungkin ada salah paham, kalian duduk saja dulu. Sebentar lagi sampai. Zheng Sheng. Pasti cuma salah paham, tak ada orang. Zheng Sheng, pasti karena waktu itu kamu kasih Ling Ling alamat palsu, jadi hari ini Ling Ling juga kasih kamu alamat palsu, dia nipu kamu. Si Ling ini benar-benar keterlaluan sampai manfaatkan aku. Karena aku khawatir ibunya bikin aku kaget begini sekarang. Meski dia minta aku ketemu, aku tetap nggak mau datang, aku nggak akan pergi. Kalian keluarga almarhum, ya? Kalian keluarga almarhum, ya? Keluarga almarhum itu sial. Xiao Hong, ayo pergi. Cepat hubungi keluarga almarhum, Liling mungkin belum pergi jauh. Padahal ini penting, kok mereka bisa lupa? Nama keluarga almarhum siapa? Liling. Dia tinggalkan foto ibunya, foto mendiang tertinggal di sini. Liling. Foto mendiang. Nggak mungkin. Pasti bukan. Palsu. Pasti palsu. Itu Xiao Ling cuma nakut-nakutin, bukan Wen Ying. Ini jelas bukan Wen Ying. Aku salah. Aku memang salah. Sekarang cepat panggil ibumu biar aku minta maaf langsung padanya. Oke? Tidak perlu. Ibuku tak butuh maafmu sekarang. Dia sudah tak bisa dengar lagi. Lihat, inilah keluarga sejati begitu ingin jumpa orang tercinta, tak seperti pasien itu, sampai akhir pun tak sempat bertemu suaminya, hanya ada satu asisten di samping, putrinya pingsan menangis. Benar-benar keterlaluan, sampai tega mengunci istri-istri sakit parah di dalam mobil, dibiarkan kepanasan sampai mati, sangat tak bertanggung jawab. Orang asing dilarang menyentuh foto jenazah. Saya suaminya. Kamu suaminya? Saat jenazah dikirim, kenapa saya tak lihat kamu, dan orangnya sudah dikremasi, kamu kemana? Sebaiknya simpan dulu, tunggu putrinya ambil. Saya bukan manusia, saya manis kecil, Wen Ying, aku yang salah padamu. Suami, mobil siapa ini? Kenapa kamu tak nyetir? Mobil sendiri kan? Ini mobil teman saya. Wen Ying, tunggu di mobil sebentar, saya mau ketemu klien penting, nanti saya temani kamu ke RS cek. Saya tunggu kamu. Oke. Suami, hari ini ulang tahunku, selesaikan lebih awal, malam ini kita makan bersama, dengan putri kita. Baik, aku tahu. Aku bukan manusia, aku manis kecil. Wen Ying, aku yang menyebabkanmu. Zheng Sheng, itu cuma kecelakaan? Waktu itu aku menguncimu di dalam, betapa putus asanya dirimu. Zheng Sheng, itu cuma kecelakaan? Tidak bisa. Aku mau cari Wen Ying, aku mau lihat dia terakhir kali. Zheng Sheng, kalau kamu pergi, bagaimana dengan Rui Rui? Rui Rui, nenek minta maaf padamu. Kalau kamu tak mau hidup, nenek juga tak mau hidup.
Ling Ling. Ling Ling, katakan padaku semua ini bohong. Aku yang temani Xiao Hong, Rui Rui. Kalian marah ya? Kalian bohongi aku kan? Ibuku nggak sempat bohongi kamu. Tanda tangani surat putus keluarga. Pergi cari mantanmu saja. Aku salah. Ayah benar-benar salah. Ibumu ada di sana. Boleh aku ketemu dia sebentar? Aku sudah beri kamu kesempatan, kamu sendiri yang sia-siakan. Tahu nggak? Waktu itu dia bilang padaku, suruh ibuku donorkan hati ke cucu Zhao Xiaohong. Saat donor hati, ibuku terbaring di ruang rawat. Mereka bilang, setelah orang meninggal, masih bisa dengar suara keluarga. Waktu itu ibuku terbaring di balik tirai itu, dengar seumur hidupnya, orang yang paling dia cinta, meminta dia sumbang organ cucu orang lain. Manis kecilku. Manis kecilku. Aku gagal pada Wen Ying. Aku gagal pada ibumu. Katanya, di hari ulang tahun ibu, keluarga kita bisa bersama, makan malam dengan bahagia, ibu pasti sangat senang. Tapi dia dikunci suaminya sendirian di mobil, melihat orang yang paling dia cinta bersama wanita lain. Sudah, jangan bicara lagi. Saat ibu terakhir telepon minta tolong, kau tutup teleponnya. Di hati ibu, apa dia pikir? Orang yang paling dia cinta, tetap paling suka sama Zhao Xiaohong, tetap paling suka cucu Zhao Xiaohong. Apa karena aku sering sakit, jadi beban keluarga? Apa karena biasanya, aku suka bikin masalah, makanya Zheng Sheng nggak suka aku, nggak mau aku, makanya dia kunci aku sendirian di mobil, biar aku mati. Tolonglah, jangan ngomong lagi. Biar aku ketemu sama ibumu sekali saja. Kamu nggak layak. Ling Ling. Kumohon, aku sama ibumu sudah puluhan tahun menikah. Tolonglah, biar aku ketemu sama ibumu. Kamu nggak layak. Li Zheng Sheng. Nggak pantas ketemu ibuku. Ling Ling. Kamu suruh aku ke makam ibumu. Aku sendiri akan minta maaf padanya, oke? Jangan lagi pakai mulut kotor bilang kamu suami ibuku. Selama lebih dari 20 tahun, kamu tahu sendiri bagaimana perlakuanmu ke ibuku. Sekarang pura-pura sedih, terlambat untuk belas kasihan palsu, bagi kamu ibuku. Cuma alat buat menyenangkan Zhao Xiaohong. Kalau mau ketemu ibuku, lihat dulu bagaimana kamu perlakukan dia. Sayang, kamu sudah pulang kerja belum? Malam ini makan di rumah. Sayang, cuaca lagi panas, minum air lebih banyak, jaga diri dari panas. Kerja suami dan anak hebat, itu Ling Ling benar-benar warisi kamu, kuat dan pintar. Suami masih rapat, ada waktu telepon balik ya. Kita bertiga, lama tak makan bareng besok ulang tahunku, kita bertiga, makan bersama boleh? Wen Ying, semua salahku, aku yang buruk. Aku gagal, jalankan tugas suami, gagal, jalankan tanggung jawab ayah. Ganggu banget. Bisa berhenti kirim, HP bunyi terus, benar-benar menyebalkan. Kalau ada urusan, cari anakmu dulu, ya, jangan ganggu aku. Wen Ying. Aku yang salah. Aku yang buat kau pergi. Wen Ying. Aku gagal, jadi suami yang baik. Selalu bilang sibuk.
Wen Ying. Tak apa. Aku di sini. Aku temani kau. Takkan biar kau sendirian lagi. Tak biarkan kau sepi. Dulu jarang temani kau, tak sempat jumpa kau. Wen Ying, aku datang. Ada yang lompat dari gedung.